Oke. Cek. Halo sobat semua, ketemu lagi. Kita lanjutkan videonya ya. Tinggal di sini di kemarin apa ini backdropnya sesudah saya render beberapa sudah saya render di mana itu, terus saya bikinkan beberapa alternatif, pengennya saya tambahkan beberapa alternatif, tapi sorry saya ngeblank ini tadi. Terus beberapa scene itu sudah sudah saya kirimkan ke klien seperti yang kita duga sebelumnya, yaitu setiap project itu pasti akan ada revisi ya. Nah, di sini juga sama. Setelah ada revisi, saya lanjutkan itu namanya revisi yang mereka minta, yaitu kalau di situ ruang direkturnya tidak usah ditutup dengan ruang tamunya, tidak usah diberi partisi sebetulnya. Itu dan langsung dibuka aja mas gitu. Langsung dibuka, jadiin satu dengan ruang ruang direkturnya. Yang kedua, tidak usah karpet katanya, tidak perlu ada karpet karena kotor nantinya. Yang ada lagi yaitu ini lampu atas ya. Oke. Lampu atas tidak usah digantung karena bersihkannya susah gitu. Di kliennya bilangnya seperti itu. Tidak perlu lampu untuk saya lupa itu namanya. Tidak perlu tidak perlu lampunya. Overall beberapa oke. Terus partisinya untuk revisi awal saya agak lupa ya. Ini revisi di awal-awal ya, revisi pertama kalau nggak salah. Ada beberapa kali revisi, terus minta ini logonya pasang seperti ini logonya gitu. Nah, betul yang saya perkirakan di awal kemarin, itu pengennya begini. Nah, itu sudah prediksi dan ya kebetulan prediksinya benar gitu ya. Atau kita ramal ya. Kalau perdukunan itu kita ramal. Nah, sesudah kita ada sedikit revisi, terus kita lanjutkan. Nah, ini setting logonya mereka
Rumah Sakit Citra Medica Lamongan. Nah, kalau ingin tahu ya bisa masuk di rumah sakitnya, tapi ruang direktur ya. Kalau kalian kenal enggak apa-apa, bisa masuk ke sana. Oke. Selanjutnya yang ini untuk setting materialnya, tinggal nggak mau lampu nggak mau tulisan dari alumini itu nggak mau. Terus ya susah cari alternatif lain. Terus saya kepikiran pakai akrilik gitu ya. Akrilik ditempel terus di stiker gitu. Nah, itu yang paling mudah. Terus ini saya coba putar-putar posisi ruangannya, posisi mejanya. Saya pasang-pasang, saya pikirkan itu lokasinya supaya enak. Yang kedua ini sama meja, karena tidak mau karpet, tidak masalah. Meja bisa custom, bisa mereka beli sendiri. Terus pembatasnya mereka inginnya dikasih lemari gitu aja, kasih lemari. Nah, ini video terakhir ya, karena dari video ini beberapa sudah yang sampai fix itu ada beberapa kali revisi ya. Saya agak lupa, ini project beberapa bulan lalu. Di situ kelihatan tanggal berapa itu, bulan 6 ya, bulan 6 atau bulan berapa itu saya lupa. Di endingnya yaitu partisinya yang di sebelah antara sisi ruang direktur dan ruang rapat, akhirnya menggunakan lemari dua sisi. Terus saya kasihkan TV ya, saya kasihkan televisi di mana ini, di lemarinya situ, dan sebelah baliknya seperti partisian yang umumnya. Tidak ada partisinya yaitu pipet itu tadi, dua sisi, tapi yang kanan dan kiri ada, sama kasih lemari yang custom gitu ya, kita bikinnya custom, kanan dan kiri. Terus apalagi meja kalau seingat saya itu meja apalagi ya, meja settingannya pantry tidak ada masalah sama sekali, ruang kerja tidak ada masalah sama sekali. Terus yang agak lama revisi ya cuman satu, yaitu partisinya ini tadi. Partisinya yang saya rekam di sini masih lemari yang belum full kalau nggak salah, yang full tidak saya rekam, saya lupa. Next kita lanjut prosesnya di sini, sama, tidak terlalu jauh berbeda, tinggal ini beberapa objek yang tidak berguna tinggal saya buang-buang ya. Terus
Ini masih di proses desain ya. Oke, biasanya sesudah proses desain semua, itu detailnya sesudah klien oke, biasanya itu kita bisa baca ya, bisa baca dari kliennya kira-kira 80%, 90% oke. Kita harus sudah cepat menyiapkan ininya, gambar detailnya. Nanti biar dihitung sama estimator ya. Biar dihitung sama estimator biayanya berapa dan seterusnya. Itu plus kita ngajukan harganya ke klien. Kalau pesen di kita sekian, kalau furniturnya sekian, perbaikannya sekian, kita bisa pisah-pisah ya. Bisa dipisah-pisah sama klien, mereka bisa pilih ya, mau dikerjakan sama kita atau mereka yang mengerjakan sendiri ya silahkan. Ya tergantung, kalau kita dapat proyeknya ya lumayan ya. Karena ya seperti itu. Oke, ini masih settingnya cukup panjang ya. Ini problem di teksturnya ya, karena tidak punya resolusi besar, jadi ya seadanya saja. Dan untuk merecreate logo dan seterusnya butuh waktu lama, jadi saya seadanya aja saya otak-atik itu ya. Itu tinggal saya kasih di teksturnya saya akalin gitu aja ya, sama plus di Photoshop. Oke, ini masih setting material. Apalagi ya, ini termasuk cukup lama yang video di sini. Nanti tinggal sesudah itu biasanya setiap objek furniture itu akan kita pisah per objek untuk diestimasi ya, ukurannya berapa, terus semua ukurannya dimunculkan semua, terus itu dihitung untuk pengajuan harga ke klien. Ini dari kliennya seperti itu kemarin, tinggal nggak usah terlalu ribet gitu ya. Ya kita pakai akrilik, kita pasang gitu aja. Nah, ini untuk setting sederhananya kita set di situ. Kebanyakan biar kalau kita hanya jual desain ya, kemungkinan di Indonesia belum terbiasa ya. Kalau di klien luar, pengalaman saya sebagai freelance online dulu, untuk di klien luar harganya cukup oke, cukup bagus gitu ya. Mereka menghargai desain. Tapi di Indonesia kita harus sedikit sedikit mengedukasi ya, kenapa kok harganya bisa segini dan seterusnya ya mau gimana lagi. Nah ini yang kita hapus si lampunya ya, lampunya dihapus, tinggal saya tambahkan lampu di tengah itu. Oke, seperti itu ya di beberapa proyek yang sering saya alami ya, seperti itu ya. Berbeda dengan engineer ya. Kalau engineer, di beberapa teman engineer entah itu programming atau apa, kebetulan kalau
kliennya itu tidak mengerti itu maksudnya taunya kan programnya jalan atau mesinnya jalan gitu. Kalau di desain feelingnya ya, yang kita bermain di rasa, bukan tidak hanya desain itu jualan rasa ya bahasanya ya, bukan jualan fungsi lah. Kalau di engineer itu fungsi, programming juga sama fungsi. Jadi lebih dihargai, karena penghargaannya karena mereka ada sedikit ketidaktahuan gitu. Itu keuntungannya. Tapi kalau yang kliennya nggak enak juga ya ada pengalaman beberapa teman ya, dibilangin cuman modal laptop dan anugerah Tuhan gitu. Itu agak lucu juga. Padahal ya belajarnya cukup lama ya. Ya enggak apa-apa gitu. Mau gimana lagi. Oke, kalau teman-teman sekalian lupa untuk ukuran, bisa tinggal browsing aja, mudah sekarang. Kalau dulu kita masih guidance-nya pakai buku ya. Buku di beberapa arsitektur itu tinggal kita baca-baca ukuran-ukurannya ya. Dan kadang kalau lupa buka buku. Kalau sekarang lebih enak karena sudah ada Google. Tinggal kita browsing, yang penting kuota masih full ya. Kalau pakai kuota, kalau pakai yang berbayar bulanan, yang penting bulannya sudah dibayar ya aman gitu ya. Oke, next itu ini partisinya. Nah, ini bikin itu namanya lemarinya tinggal kita perkirakan. Nah, itu visual aja sederhana ya, biar kelihatannya seperti itu. Oke, nanti fixnya ini video ini belum sampai final ya. Final desainnya itu partisinya itu akan full sekitar 2 meter. Lemarinya 2 meter. Waktu desain yang ini saya kasihkan ke klien, diubah lagi, Mas, ini partisinya dibuang gitu kalau nggak salah. Partisinya dibuang, partisinya pakai pakai lemari aja full gitu. Fullkan ke temboknya karena ada pilar di situ ya problemnya ya. Yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Terus yang nggak ada lagi di situ adalah tanaman. Si klien nggak usah ada tanaman gitu. Oke, kalau kalian mau men-skip silahkan gitu, tinggal di skip, tinggal dilihat hasil render akhirnya ada ya. Enggak terlalu premium juga, tidak triple A yes. Karena tinggal dari kebutuhan ya klien juga beda-beda. Yang ini saya potong supaya saya setting kameranya ya. Saya setting kamera supaya tetap kelihatan dari seluruh ruangan. Saya setting terus ukuran dan seterusnya, terus setting render. Nah, ini pakai square ukurannya, terus supaya nanti bisa di upload di Instagram atau apa ya. Itu lebih zaman now ya.
Ya, kebetulan saya kurang terlalu aktif di sosial media. Ya apa yang namanya? Nggak tahu, masih ini juga pengennya aktif lagi ya. Kurang terlalu sering. Gini tinggal saya render, saya tunggu gitu. Malah lihat YouTube ini. Sama dengerin podcast atau pengajian atau apa, silahkan lah. Ini hasil akhirnya kira-kira yang saya kirimkan ke klien seperti ini. Saya tidak waktu desain yang ini tidak terlalu detail banget karena saya masih menebak ini bakalan ada revisi lagi soalnya, dan tebakan saya kebetulan tepat lagi. Tergantung dari kliennya ya, kebetulan tepat ya. Ini yang saya kasihkan tampak tampak atasnya seperti ini, tampak daerah seperti ini dan seterusnya. Alternatif lainnya ini yang awal-awal ya, gambar awalnya yang masih ada karpetnya terus diubah itu desainnya. Ini juga sama hasil desainnya. Kalau pengen detail ya tinggal di YouTube-nya nanti diperlambat ya. Kalau ada komen atau pengen untuk sharing-sharing kayak gini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dan see you.